Halo kawan Kamis, kembali lagi dengan saya di Kamis, Kasus Misteri. Sebelum saya menceritakan kasus-kasus misteri seperti biasanya, ada baiknya kalian menggunakan handset terlebih dahulu. Ini adalah cerita mengenai kisah Tsutomu Miyazaki. Tsutomu Miyazaki lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1962. Tsutomu adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Namun, ia dilahirkan secara prematur dengan cacat lahir yang mengakibatkan persendian tangannya menyatu sehingga ia tidak bisa menekukkan pergelangan tangannya ke atas. Karena kelainan fisiknya tersebut, ia pun merasa dikucilkan dan dibully ketika masa-masa sekolahnya di sekolah dasar Itsukaichi. Tsutomu kecil pun hanya bisa memendam kesendiriannya saja. Ia menyadari bahwa teman-temannya menghindarinya dan mengejeknya karena bentuk tangannya yang tidak sempurna. Untuk mengatasi penolakan dari teman-temannya, Tsutomu lebih sering membaca komik manga dan menggambar. Lalu dia pun melanjutkan sekolahnya di Meida Nakano High School di daerah Nakano, Tokyo, dan menjadi siswa yang sangat berprestasi hingga akhirnya kemudian nilainya pun turun secara drastis dengan berada di peringkat ke-40 dari 56 siswa di kelasnya. Semua itu karena kecintaan Tsutomu terhadap buku-buku komik dan ia pun semakin tidak suka untuk mengerjakan tugas atau PR yang telah membuat nilai-nilainya menjadi turun. Ia pun gagal masuk ke Universitas Meiji. Begitu juga dengan impiannya untuk menjadi seorang guru bahasa Inggris, itu pun akhirnya lenyap. Dan Tsutomu pun memilih berkuliah di perguruan tinggi junior lokal dan belajar menjadi teknisi foto. Setelah Tsutomu lulus pada pertengahan 1980-an, akhirnya Tsutomu pindah kembali ke rumah orang tuanya dan berbagi kamar dengan adik perempuannya. Namun, meskipun keluarganya Tsutomu ini sangatlah berpengaruh di Itsukaichi yang memiliki usaha percetakan surat kabar, tapi Tsutomu ini tidak ada keinginan untuk mengambil alih pekerjaan ayahnya tersebut. Tsutomu merasa tidak didengarkan dan terabaikan karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Lalu Tsutomu pun menjauhi keluarganya dan di titik ini ia pun memiliki keinginan untuk bunuh diri. Tsutomu tidak disukai oleh adik-adiknya. Tsutomu merasa adik perempuannya itu membencinya dan mereka itu sering mengolok-ngolok Tsutomu dengan sebutan si tangan lucu. Mereka pun sering mengolok-ngolok dan memberikan kalau seolah-olah kesengsaraan yang dialami oleh Tsutomu ini tidak akan pernah sembuh dan tidak akan pernah berakhir. Tsutomu merasa hanya disayangi oleh kakeknya, tapi pada Mei 1988 kakeknya pun meninggal dan hal tersebut ini membuatnya semakin depresi dan merasa terisolasi semakin jauh lagi dari biasanya. Tsutomu merasa kakeknya itu adalah salah satu orang dan hanya satu-satunya orang yang memang peduli tentang dirinya dan kebahagiaan dirinya. Dalam upaya untuk mengenang sesuatu dari kakeknya tersebut, Tsutomu ini memakan sebagian abu dari kakeknya. Kemudian setelah beberapa lama dari kakeknya meninggal di perguruan tinggi ini, banyak keanehan-keanehan Tsutomu yang semakin terlihat, di mana dia itu pernah mengambil gambar selangkangan pemain tenis wanita saat di lapangan, dan Tsutomu juga kerap membaca majalah-majalah yang berbau porno, tetapi kemudian majalah tersebut itu menjadi sangatlah membosankan bagi Tsutomu karena memang di majalah tersebut itu banyak banget hal-hal yang disensor, jadi dia itu kurang senang untuk melihat atau membacanya. Dan
Sutomo tuh mulai mengarah ke gambar yang dimana gambar tersebut itu adalah gambar anak-anak yang tidak berpakaian atau tidak mengenakan pakaian. Jadi tidak ada sensor lah di buku tersebut atau majalah tersebut. Tidak diketahui apakah Sutomo Miyazaki ini memiliki gangguan mental ataukah memang ini adalah akibat dari kematian kakeknya, karena setelah kematian kakeknya ini Sutomo mulai berubah dan menjadi aneh. Anggota keluarganya pun akhirnya melihat perubahan-perubahan yang terjadi di diri Sutomo, dan mereka akhirnya mencoba untuk melihat ternyata Sutomo ini sering mengintip saudara-saudara perempuannya saat mereka mandi. Saat mereka mengetahui itu dan mengetahui aksinya, melihat aksinya, Sutomo malah menyerang mereka. Ibunya pun yang mengetahui ini mencoba untuk menasehati Sutomo untuk lebih memperbanyak bekerja, namun ia pun diserang dengan Sutomo. Pada Agustus tahun 1988, hanya sehari setelah ulang tahunnya yang ke-26, Sutomo menculik Marikono yang berusia 4 tahun. Menurut Sutomo Miyazaki, ia mendekati Marikono di luar dan kemudian membawanya ke mobil, lalu membawa Marikono pergi. Sutomo membawanya ke area hutan di sebelah barat Tokyo dan memarkirkan mobilnya di bawah jembatan, di mana tempat tersebut itu tidak dapat dilihat oleh orang lain yang lewat. Selama setengah jam, Marikono pun dan Sutomo pun menunggu di mobil. Kemudian Sutomo membunuh gadis kecil tersebut dan menanggalkan pakaiannya, juga memperkosanya. Sutomo dengan hati-hati meninggalkan tubuh korbannya dalam keadaan tanpa busana di hutan dan kembali ke rumah dengan membawa pakaian korbannya tersebut. Selama beberapa minggu, Sutomo membiarkan tubuh gadis kecil itu membusuk di hutan. Sutomo sering memeriksanya secara berkala dan secara terus-menerus, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memotong tangan dan kaki Marikono dan menyimpannya di lemari. Sutomo kemudian menelpon keluarga korbannya, lalu dia menghela nafas berat di telepon dan tidak berbicara sepatah kata pun. Jika keluarga itu tidak mengangkat teleponnya, dia akan terus menelpon atau meneror keluarga tersebut sampai keluarga tersebut menjawab telepon dari Sutomo. Dalam minggu-minggu setelah menghilangnya gadis kecil itu, Sutomo pun mengirimi keluarga Marikono sebuah paket, di mana itu adalah paket yang berisikan bukti-bukti pembunuhannya dengan catatan-catatan yang menyeramkan. Oktober tahun 1988, Sutomo ini menculik gadis kecil yang kedua kalinya, di mana ia bernama Masami Yoshizawa yang pada saat itu berusia 7 tahun. Sutomo melihat Masami ini sedang berjalan pulang menuju ke rumahnya. Sutomo mencoba untuk menawarkan tumpangan kepada Masami dan kemudian seperti yang dilakukannya kepada Marikono, ia pun membawa Masami ini ke hutan terpencil dan membunuh Masami. Sekali lagi, ia melecehkan atau mencoba untuk melakukan nekrofilia kepada mayat gadis kecil tersebut dan menanggalkan pakaian korbannya. Lalu, Sutomo pun membawa pulang pakaian korbannya seperti yang dilakukan kepada Marikono. Pada saat itu, banyak banget kepanikan yang terjadi dan menyelimuti orang tua dari gadis-gadis kecil yang berada di kawasan Saitama. Dalam 8 bulan ke depan, pembunuhan pun semakin bertambah karena 2 anak lagi menghilang dan keduanya itu diperlakukan dengan cara yang sama, di mana 2 anak tersebut yaitu adalah yang pertama Erika Namba yang berusia 4 tahun diculik seperti juga keadaan Masami dan Kono diculik, dan di mana Erika ini tengah berjalan, namun kali ini Sutomo itu langsung memaksa gadis kecil tersebut masuk ke dalam mobilnya dan langsung melepaskan pakaian korbannya di kursi belakang. Lalu kemudian Sutomo itu mengambil foto korbannya dan membunuhnya, kemudian mengikat tangannya dan kakinya
Namun, apa yang dilakukan Sutomo ini menyimpang dari kebiasaan yang biasanya dia lakukan, karena biasanya dia menculik korbannya lalu dibawa ke hutan, tapi sekarang dia langsung menculik korbannya dan langsung menanggalkan seluruh pakaian korbannya, dan setelah itu langsung dia melakukan nekrofilianya langsung di TKP tersebut. Ia kemudian meletakkan tubuhnya di bagian bagasi mobilnya dan kemudian menutupi mayat dari Erika ini dengan selimut, dan ia pun mencoba untuk membuang mayatnya di tempat parkir dan pakaiannya pun dibuang di hutan. Seperti keluarga Marikono, keluarga Erika Namba juga menerima pesan yang sangat mengerikan diberikan dari Sutomo yang dibuat dari dimana itu dia tuh kayak menempelkan foto-foto dari korbannya itu di majalah dan dibuat seperti seakan-akan tuh sebagai kayak clipping gitu, dan tulisannya itu berbunyi Erika Cold Coach Throws Rest Dead. Korban terakhirnya adalah salah satu yang paling mengerikan karena Sutomo ini menculik Ayako Namoto yang berusia 5 tahun pada bulan Juni tahun 1989. Ia meyakinkan korbannya untuk difoto, lalu ia pun membunuh korbannya dan membawa mayatnya pulang ketimbang membuangnya di hutan seperti yang biasa dia lakukan sebelumnya. Di rumah, ia melakukan pelecehan seksual terhadap mayatnya atau bisa dibilang nekrofilia itu selama 2 hari. Dan memotret korbannya, lalu banyak hal lagi yang dia lakukan. Namun, Sutomo ini mulai takut kalau misalnya polisi akan menemukan bagian-bagian tubuh Ayako yang ia buang di kuburan. Akhirnya 2 minggu kemudian, ia pun kembali untuk mengambil mayat tersebut atau beberapa potongan tubuhnya tersebut yang ada di kuburan. Setelah itu ia menyimpan jasadnya itu yang sudah terpotong-potong itu di lemari rumahnya. Sutomo pun akhirnya ditangkap ketika ia mencoba melakukan penculikan kelimanya pada bulan Juli tahun 1989. Sutomo melihat 2 saudara perempuan yang sedang bermain di halaman rumah mereka. Lalu Sutomo berhasil untuk memisahkan si adik ini dan kakaknya tersebut. Lalu menyeret si adiknya ini ke mobil. Namun sang kakak itu berlari dan terus memanggil ayahnya yang kemudian datang dan menemukan Sutomo sedang mengambil foto putrinya di dalam mobil dia. Sang ayah pun menyerang Sutomo dan mengeluarkan putrinya dari mobil, tetapi tidak mampu menangkap Sutomo karena Sutomo tuh melarikan diri dengan berjalan kaki. Namun Sutomo kembali lagi untuk mengambil mobilnya tersebut. Namun dia akhirnya tertangkap oleh polisi. Setelah penangkapannya, Sutomo, pihak berwenang pun melakukan pencarian ke apartemennya dan menemukan banyak bukti-bukti yang sangat mengerikan. Di apartemen Sutomo ini, polisi menemukan lebih dari 5.000 kaset video yang dimana beberapa ini adalah film anime dan slasher, dan beberapa video lainnya itu memang adalah buatannya sendiri yang menyalahgunakan foto-foto atau video-video mengenai mayat-mayat dari korbannya tersebut. Mereka juga menemukan foto-foto korban lainnya dan pakaian mereka, dan tentu saja mereka menemukan mayat korban keempatnya yang udah membusuk di lemari kamarnya dan tangannya pun menghilang. Lalu sepanjang persidangan, Sutomo Miyazaki ini malah sangat amat tenang, dan wartawan pun mencatat bahwa ia hampir tidak peduli dengan keadaan penangkapannya, dan dia juga tidak peduli sama sekali dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang telah dilakukannya. Jadi dia tuh tidak takut dengan nasib yang akan dihadapinya saat itu. Lalu Sutomo pun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan sangat tenang, dan tampaknya hampir sampai dia itu berpikirannya tuh amat rasional sekali. Lalu terlepas dari kenyataan bahwa dia telah melakukan kejahatan yang tidak masuk akal tersebut,
Psikoanalis yang memeriksanya selama persidangan menunjukkan kurangnya hubungan antara Sutomo dengan orang tuanya sebagai tanda awal dari penyimpangannya. Mereka juga mencatat akibat dari kurangnya komunikasi dan hubungannya dengan keluarganya. Sutomo pun beralih ke dunia fantasi yang termasuk film manga tersebut dan slasher untuk memberikannya banyak penghiburan terhadap kesendiriannya. Sementara itu, orang tuanya secara terbuka tidak mengakui Sutomo dan ayahnya pun menolak untuk membayar biaya hukuman putranya tersebut. Ayahnya Sutomo kemudian bunuh diri pada tahun 1994. Pada tanggal 17 Juni 2008, eksekusi dijatuhkan terhadap Sutomo Miyazaki, di mana Sutomo akhirnya menghadapi hukuman atas kejahatan mengerikan yang dilakukannya. Lalu Sutomo Miyazaki tewas dengan cara digantung di tiang. Sutomo pun sering disebut sebagai The Otaku Killer, di mana otaku sendiri berarti seseorang yang memiliki minat obsesi atau yang terobsesi terhadap manga atau juga anime. Dari cerita yang aku ceritain tersebut itu, menurut aku ada beberapa faktor yang bisa membuat Sutomo menjadi seperti ini. Pertama adalah orang tua dan keluarga, tapi yang paling penting adalah peran orang tua. Kenapa? Karena dari anak-anak ke remaja, beranjak ke dewasa, itu anak-anak itu biasanya mereka lagi mencari jati diri mereka. Mereka nggak tahu mereka ini siapa, mereka ini harus bagaimana, mereka ini pengennya apa gitu. Mereka tuh masih ibaratnya abu-abu gitu, nggak bisa berpikir gitu. Masih mau mencari, gue ini siapa, aku ini siapa gitu. Seperti itu. Dan menurut aku adalah kedua itu dari orang tua harus adanya kepedulian dari orang tua, dimana apalagi remaja, biasanya itu anak-anak remaja itu akan mencari perhatian orang tuanya untuk dipedulikan, entah itu bikin onar atau apa dan lain sebagainya. Kemudian juga yang ketiga dari orang tua itu butuhnya komunikasi, karena anak-anak itu biasanya pengen mengutarakan sesuatu tapi mereka nggak bisa mengutarakan isi hati mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau gitu. Biasanya nggak bisa mereka utarakan karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak mereka. Kedua itu menurut aku adalah teman-temannya Sutomo. Kenapa? Karena teman-temannya bukan merangkul Sutomo, malah mereka membuli, menjelek-jelekan dan membuat Sutomo ini merasa terasingkan gitu. Jadi menurut aku gimana ya, kita tuh nggak bisa namanya nggak bisa memilih jalan hidup kita tuh seperti apa. Kita nggak bisa memilih kita akan dilahirkan secara normal ataupun tidak. Tapi menurut aku buat kita yang normal dan melihat orang yang kurang normal itu, kita harusnya merangkul mereka, mengajak mereka menjadi teman kita. Malah itu membuat mereka merasa support dari kalian, merasa dukungan gitu loh. Jadi menurut aku kita harus baiklah kepada semua orang. Kita nggak bisa ngelihat fisik orang tuh seperti apa, nggak bisa gitu. Dan ketiga itu adalah yang bikin Sutomo menjadi seperti ini tuh menurut aku adalah dimana kakeknya meninggal, karena kakeknya ini adalah salah satu orang atau satu-satunya orang yang benar-benar peduli sama dia dan sayang sama dia. Jadi setelah kakeknya meninggal, sepertinya dunia dia tuh semuanya hilang gitu, karena udah dia di nggak peduliin sama orang tua dan keluarganya, dia pun diasingkan dari lingkungan sosialnya, jadi itu membuat dia sangat terpukul. Dan yang paling penting juga faktornya itu adalah diri kita sendiri. Sebenarnya kita nggak bisa juga memilih apakah mental kita seperti bagaimana, kita nggak bisa. Tapi dengan dukungan banyak orang itu dari keluarga maupun lingkungan sosial kita, itulah yang akan membantu diri kita menjadi lebih baik gitu. Dan bisa membatasi kita itu tetap lurus. Dan itulah tanggapan dari aku menurut cerita dari Sutomo tersebut. Kalau menurut kalian, apakah kalian setuju dengan tanggapan aku? Menurut aku faktor-faktor yang membuat Sutomo itu menjadi seperti itu, atau menurut kalian ada faktor-faktor lain nih di luar sana yang
sekiranya membuat Sutomo tuh menjadi seperti ini? Tolong tulis di kolom komen. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share video aku. Sampai ketemu di video selanjutnya.